Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang keterampilan proses sains. Di sini, pengertian keterampilan proses sains adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami atau mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. Atau bisa juga proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektualnya sendiri dan sikap ilmiahnya itu sendiri. Jenis-jenis keterampilan proses sains dan karakteristiknya. Ada penekanan khusus dalam masing-masing keterampilan tersebut. Yang pertama, melakukan pengamatan observasi. Yang kedua, menafsirkan pengamatan interpretasi. Yang ketiga, mengkelompokkan klasifikasi. Yang keempat, meramalkan prediksi. Yang kelima, berkomunikasi. Yang keenam, berhipotesis. Yang ketujuh, merencanakan percobaan atau penyelidikan. Yang kedelapan, menerapkan konsep atau prinsip. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan. Mengamati adalah proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Untuk dapat menguasai keterampilan proses mengamati, siswa harus menggunakan sebanyak inderanya, yakni melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mencicipi, di mana hal tersebut sangat dituntut dalam belajar IPA. Dengan demikian dapat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan memadai. Menafsirkan hasil pengamatan ialah menarik kesimpulan sementara dari data yang dicatatnya. Hasil-hasil pengamatan tidak akan berguna bila tidak ditafsirkan. Karena itu, dari mengamati langsung, lalu mencatat setiap pengamatan secara terpisah, kemudian menghubung-hubungkan hasil-hasil pengamatan tentang bentuk dan alat-alat perubahan warna menunjukkan bahwa siswa melakukan interpretasi. Mengelompokkan atau klasifikasi. Mengelompokkan adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu, sejumlah besar objek, peristiwa, dan segala yang ada dalam kehidupan di sekitar. Lebih mudah dipelajari apabila dilakukan dengan cara menentukan berbagai jenis golongan. Meramalkan atau prediksi. Meramalkan yaitu memperkirakan berdasarkan pada data hasil pengamatan yang reliabel. Keterampilan meramalkan atau prediksi mencakup keterampilan mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. Memperkirakan bahwa pada titrasi 50 mili NaCl dengan 50 mili NaOH maka terjadi titik akhir titrasi. Selanjutnya, berkomunikasi. Menurut Firman, keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan menyampaikan gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain. Membaca grafik, tabel, atau diagram dari hasil percobaan termasuk berkomunikasi dalam pembelajaran IPA. Menggambarkan data empiris dengan grafik, tabel, atau diagram juga termasuk berkomunikasi. Selain itu, termasuk ke dalam berkomunikasi juga adalah menjelaskan hasil percobaan secara sistematis dan jelas. Berhipotesis. Hipotesis menyatakan hubungan antara dua variabel atau mengajukan perkiraan penyebab sesuatu terjadi. Dengan berhipotesis, diungkapkan cara untuk mengujinya. Terus selanjutnya ada merencanakan percobaan atau penyelidikan. Beberapa kegiatan menggunakan perkiraan termasuk ke dalam keterampilan proses merencanakan penyelidikan. Apabila dalam lembar kegiatan siswa tidak dituliskan alat dan bahan secara khusus, tetapi tersirat dalam masalah yang dikemukakan, berarti siswa diminta merencanakan dengan cara menentukan alat dan bahan untuk penyelidikan tersebut. Seorang siswa yang mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang telah ia miliki, berarti ia menerapkan prinsip yang telah dipelajarinya. Begitu pula apabila siswa menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat meminta penjelasan tentang apa, mengapa, bagaimana, ataupun menanyakan latar belakang hipotesis. Pertanyaan yang meminta penjelasan tentang pembahasan ekosistem menunjukkan bahwa ingin mengetahui dengan jelas tentang hal itu.
Cara mengukur keterampilan proses sains. Yang pertama, karakteristik pokok uji keterampilan proses sains yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Yang pertama, karakteristik umum, yaitu pokok uji keterampilan proses tidak boleh dibebani konsep, agar pokok uji tidak mengacu dengan pengukuran penguasaan konsepnya. Konsep yang terlibat harus sesuai dengan pokok uji yang sudah dipelajari siswa atau tidak asing bagi siswa, yang mengandung sejumlah informasi yang harus diolah siswa. Informasinya dapat berupa gambar, diagram, grafik, data dalam tabel atau uraian, maupun objek aslinya. Nah, aspek yang akan diukur itu harus jelas dan hanya mengandung satu aspek saja, misalnya interpretasi. Yang kedua yaitu karakteristik khusus. Meliputi yang pertama observasi objek atau mengamati peristiwa sesungguhnya, yang kedua interpretasi menyajikan sejumlah data untuk memperlihatkan pola, yang ketiga klasifikasi di mana harus ada kesempatan mencari atau menemukan persamaan dan perbedaan, atau diberikan kriteria tertentu untuk melakukan pengelompokan atau ditentukan jumlah kelompok yang harus dibentuk. Yang keempat yaitu prediksi harus jelas, pola atau kecenderungan untuk dapat mengajukan dugaan atau ramalan. Yang kelima yaitu berkomunikasi harus ada satu bentuk penyajian tertentu untuk diubah ke bentuk penyajian lainnya, misalnya bentuk uraian ke bentuk bagan atau bentuk tabel ke bentuk grafik. Yang keenam yaitu berhipotesis, dapat merumuskan dugaan atau jawaban sementara. Yang ketujuh yaitu merencanakan percobaan atau penyelidikan, harus memberi kesempatan untuk mengusulkan gagasan yang berkenaan dengan alat atau bahan yang akan digunakan. Yang kedelapan yaitu mengajukan pertanyaan yang harus memunculkan suatu yang mengherankan, mustahil, tidak biasa, atau kontradiktif agar siswa termotivasi untuk bertanya. Yang kedua yaitu penyusunan pokok uji keterampilan proses sains. Penyusunan pokok uji keterampilan proses sains sebaiknya satu konsep tertentu lalu menyajikan sejumlah informasi yang perlu diolah. Setelah itu menentukan bentuk jawaban yang diminta, misalnya tanda silang, tanda checklist, atau menuliskan jawaban singkat. Kemudian menyiapkan pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang diharapkan, misalnya uji keterampilan observasi tentang bagian-bagian bunga, mengajukan pertanyaan mengenai jumlah kelopak, jumlah mahkota, bentuk kepala sari, keadaan kepala putik, dan ciri bunga lainnya. Nah, respon yang diminta itu dalam bentuk esai jawaban singkat 5 buah yang berurutan dari A sampai E. Yang ketiga yaitu pemberian skor pokok uji keterampilan proses sains. Pokok uji keterampilan proses memerlukan skor dengan cara tertentu. Setiap respon yang benar itu diberi skor dengan bobot tertentu, misalnya masing-masing soal diberikan skor 1 untuk pokok uji observasi esai jawaban singkat yang bisa menjawab soal dari A sampai E, yang berarti itu jumlah skornya 5. Nah, untuk respon yang lebih kompleks, misalnya membuat pertanyaan, dapat diberi skor bervariasi berdasarkan tingkat kesulitannya. Misalnya, pertanyaan berlatar belakang hipotesis diberi skor 3, pertanyaan apa, mengapa, bagaimana diberi skor 2, pertanyaan yang meminta penjelasan diberi skor 1. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan keterampilan proses sains. Menurut Dimyati, kelebihan keterampilan proses sains ini ada 3. Yang pertama, dapat memberikan rangsangan ilmu pengetahuan sehingga siswa dapat memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan dengan baik. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. Nah, hal ini itu menyebabkan siswa menjadi lebih aktif. Yang ketiga yaitu membuat siswa lebih belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.